Halo sobat dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya di Lomo Vegira Channel. Kali ini saya akan berbagi sedikit kisah mengenai asal muasal atau asal usul dari nama Balikpapan. Ada beberapa kisah mengenai asal usul yang terkenal dan populer di masyarakat Balikpapan. Kisah yang pertama mengenai 10 keping papan. Kisah yang kedua mengenai suku Pasir Balik. Dan yang ketiga, kisah legenda Putri Raja. Sebelumnya jangan lupa di subscribe channel ini agar dapat terus berkembang, membagikan kisah-kisah inspirasi dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat Balikpapan khususnya dan kepada sobat-sobat seluruh Nusantara. Oke sobat Lomo, kita mulai dari kisah yang pertama. Kisah yang pertama menceritakan kisah 10 keping papan yang dikembalikan ke Jenebora dari total 1000 keping yang diminta oleh Kerajaan Kutai Kertanegara, dalam hal ini Sultan Kutai, sebagai sumbangan daripada bahan bangunan untuk pembangunan istana baru Kutai Lama. Ke-10 keping papan yang dikembalikan tersebut disebut oleh orang Kutai Balikpapantu. Jadi sehingga wilayah di sekitar Teluk Balikpapan atau tepatnya di daerah Jenebora disebut Balikpapan. Nama asli dalam kisah ini Balikpapan adalah Bilipapan atau bisa disebut juga Balikkapan. Ini merujuk pada logat Banjar. Pada kisah yang kedua mengenai suku Pasir Balik, yaitu suku asli Balikpapan, adalah keturunan kakek nenek yang bernama Kayun Kuleng dan Papan Ayun, sehingga daerah sepanjang Teluk Balikpapan oleh para keturunannya disebut Kuleng Papan, yang artinya Balik Papan. Dalam bahasa Pasir, Kuleng artinya balik. Selanjutnya sobat, kita menuju kisah yang ketiga mengenai asal muawal nama kota Balikpapan, yaitu seorang putri raja. Dalam legenda yang beredar di masyarakat Balikpapan, kisah yang ketiga ini adalah seorang putri yang dilepas oleh ayahnya, yang mana ayahnya ini adalah seorang raja yang tidak ingin putrinya jatuh ke tangan musuh pada saat itu. Demi menyelamatkan sang putri, raja mengikat balita atau putri tersebut di atas beberapa keping papan dalam keadaan terbaring. Karena terbawa oleh arus dan diterpa gelombang yang sangat besar, maka papan tersebut terbalik. Ketika papan-papan tersebut terdampar di tepi pantai, papan tersebut ditemukan oleh seorang nelayan. Dan begitu nelayan tersebut membalik papan tersebut, ternyata ada seorang putri kecil yang masih balita sobat, yang dalam keadaan terikat. Konon putri yang berasal dari kerajaan pasir bernama Putri Petung, sehingga di mana daerah putri tersebut ditemukan oleh para nelayan, akhirnya diberi nama Balikpapan. Oke sobat, tadi adalah 3 kisah yang menceritakan asal muawal nama daripada kota Balikpapan.
Balikpapan sendiri berulang tahun pada tanggal 10 Februari, yang mana lahir awalnya atau hari jadi kota Balikpapan tepatnya tanggal 10 Februari 1897. Penetapan tanggal bersejarah ini itu melalui keputusan seminar yang diadakan pada sekitar 1 Desember 1984. Diambil 10 Februari 1897 dikarenakan pada tanggal tersebut telah terjadi pengeboran minyak pertama di Balikpapan yang dilakukan oleh perusahaan minyak Matilda dari Belanda. Ini adalah hasil kerjasama atau realisasi dari pasal-pasal kerjasama antara J.H. Maintenance dengan Mr. Adams dari firma Samuel dan Corporate. Di Balikpapan terdapat juga Balikpapan Seberang, atau kita kenal untuk masyarakat Balikpapan dengan Penajam. Pada dahulu kala, Penajam ini adalah wilayah daripada Kesultanan Kutai. Dan tahun 1942, Penajam akhirnya masuk dalam wilayah Balikpapan. Pada tahun 1636, sobat, Kalimantan pada umumnya termasuk dalam negara bagian Kutai, negara bagian Pasir, negara bagian Berau, dan negara Kesultanan Banjar. Pada 1 Januari 1817, Raja Sulaiman dari Banjar menyerahkan kedaulatan sebagian besar Kalimantan kepada perusahaan FOC yang kemudian diperbarui lagi pada tanggal 4 Mei 1826 pada masa kerajaan yang dipimpin oleh Sultan Adam. Kemudian sebagian wilayah Kalimantan pada umumnya saat itu menjadi milik Hindia Belanda. Pada tahun 1844, bekas negara bagian Kutai secara resmi mendapat pengakuan dari negara dependensi di dalam negara Hindia Belanda. Kutai termasuk dalam Zuid-Ooster-Efteling berdasarkan Besluit van den Minister van Staat Gouvernement-Generaal van Nederlands-Indië pada 27 Agustus 1849. Tahun 1855, Kutai merupakan sebagian dari de Zuid-Ooster-Efteling van Borneo yang beribu kota di Banjarmasin. Dengan ditemukannya sumber-sumber minyak di daerah Balikpapan dan di daerah sekitarnya, yaitu wilayah sekitar Samboja, Sanga-Sanga, dan Muara Badak, akhirnya Hindia Belanda membeli wilayah ini dari Sultan Kutai Kertanegara untuk dibangun dan mendukung perusahaan-perusahaan pertambangan khususnya minyak untuk didirikan kilang minyak. Beberapa kantor-kantor atau bangunan yang saat itu dibangun masih terdapat pada saat ini. Contohnya di perumahan APT yang ada di Jalan Minyak. Aktivitas dari perminyakan saat itu juga termasuk membuka lowongan kerja dari Balikpapan khususnya atau dari luar Balikpapan, misal dari Pulau Jawa, sehingga beberapa tenaga kerja saat itu berasal juga dari Pulau Jawa.
Beberapa perusahaan tersebut antara lain BPM, Shell, dan KPM. Wilayah saat itu pada tahun 1930, Balikpapan meliputi Balikpapan seberang yang lebih dikenal pada saat itu dengan nama Penajam. Oke sobat, dimanapun Anda berada, itulah sedikit kisah mengenai kota Balikpapan. Di video selanjutnya nanti saya akan sedikit berbagi kisah mengenai Balikpapan atau hubungan Balikpapan dengan tragedi Perang Dunia Kedua. Apakah ada kaitan Balikpapan dengan Perang Dunia Kedua? Kita saksikan di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar terus bisa berbagi kisah-kisah inspirasi kepada Sobat Lomo semuanya. Sampai jumpa di next video, and bye-bye.